Oke, kembali lagi dengan saya di channel Komitmen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai basic Linux Command ya, teman-teman. Nah, kenapa sih kita perlu untuk mempelajari basic command pada Linux? Nah, karena memang di operating system Linux itu base-nya menggunakan CLI ya maupun command line interface. Nah, berbeda dengan halnya Windows ya yang menggunakan GUI maupun graphic user interface. Dimana kalau di Windows itu mudah untuk dipelajari ya karena memang base-nya itu pakai grafik ya. Nah, berbeda dengan Linux yang menggunakan komen seperti itu teman-teman. Makanya kita perlu mempelajari agar kita terbiasa yang akhirnya dari terbiasa itu kita menjadi bisa seperti itu teman-teman. Oke, dan eh, kali ini saya akan menjelaskannya juga di Try Hack Me ya agar penjelasannya ini hanya lebih terstruktur saja seperti itu. Dan kalau teman-teman pengen mempelajari hal yang sama, teman-teman juga bisa mengakses di Try Hack Me. Dan apa yang saya jelaskan juga kurang lebih komen-komen yang sering dilakukan ya, seperti itu. Di biar teman-teman juga belajarnya tidak terlalu jauh bagi pemula yang ingin belajar banyak mengenai Linux. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan. Oke, jadi di sini ada introduction ya. Nah, ini seputaran materi yang di Trihek ini terkait Linux Fundamentals. Oh ya, nanti untuk eh, komen basic Linux ini akan saya buat menjadi part satu dan ada lagi part berikutnya ya karena mengingat masalah waktu ya. Itu teman-teman. Nah, jadi sekedar introduction maupun pengenalan dari saya ya. Eh, jadi Linux itu merupakan sebuah operating system ya. Ya, ada Linux, kemudian ada macOS juga, iOS, kemudian Windows ya. Windows yang familiar biasa kita pakai ya sehari-hari. Nah, Linux juga ada distronya juga banyak ya, kurang lebih. Contohnya itu ada Ubuntu, kemudian Debian, kemudian ada apa namanya CentOS, ada Red Hat, seperti itu teman-teman distronya ada banyak ya. Dan mungkin teman-teman kalau misalkan belum install operating systemnya itu bisa alternatifnya juga bisa belajar di sini ya karena ada labnya juga dan tinggal di running saja. Nih teman-teman nanti bisa running di sini untuk yang pengen belajar ya. Ada labnya. Oke, lanjut. Nah ini apa namanya? Cuma sekedar apa namanya pembahasan juga ya terkait operating system Linux itu apa seperti itu dan sudah saya bahas ya. Ini ada contohnya ada Ubuntu Debian, ini distro-distro dari Linux seperti itu. Lanjut. Oke, kita langsung saja ke praktikumnya ya teman-teman. Ya sebelumnya ke praktikum saya akan menjelaskan dulu komen-komen dasarnya. Nah, jadi kalau di Linux itu namanya terminal, teman-teman. Jadi untuk menjalankan komennya itu namanya terminal. Seperti ini namanya terminal. Ya kalau di Windows itu juga bisa juga menjalankan yang base-nya CLI ya. Itu namanya command prompt yang biasa teman pakai ya untuk ngecek mungkin apa namanya ping atau mungkin cek IP di host gitu pakai CMD atau enggak kalau di Windows itu juga ada namanya PowerShell namanya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk komen yang pertama yang akan kita pelajari adalah echo ataupun echo ya. Bebas teman-teman gimana caranya untuk mempermudah kalian untuk menghafal ya, metode kalian seperti apa. Oke, ini jadi untuk deskripsinya adalah output any text that we provide ya. Jadi kita ketika nulis dan kita enter itu langsung keluar outputnya. Jadi seperti ini ya. Kita contohkan, misalkan echo ini misalnya gini aja ya. Ini cuma latihan
Nah, jadi langsung apa namanya muncul di sini. Tapi kalau ketika di LS ataupun list ya untuk melihat daftar isinya ataupun daftar konten di direktori latihan ini nggak ada teman-teman. Jadi cuma apa namanya nampilin aja langsung ada outputnya gitu. Nah, berbeda halnya kalau teman-teman pengen nulis terus ada apa namanya tersimpan ya itu kita pakainya Touch. Touch misalkan ini cuma latihan LS. Nah, langsung ada ya. Ini cuma latihan seperti itu. Atau kalau bingung ya apa namanya satu karakter aja. Misalkan halo seperti ini. Touch halo LS. Set. Nah, ini langsung muncul ya. Seperti itu penggunaannya kalau ingin menulis tapi langsung tersimpan ya. Jadi kalau untuk apa namanya Echo sendiri ini tadi cuma menulis dan langsung menunjukkan output dan tidak tersimpan. Nah, jadi untuk membedakannya seperti itu ya teman-teman kurang lebihnya. Oke, lanjut. Who am I? Nah, ini find out what is user we are currently login as gitu. Karena ini maksudnya dari who am I ini melihat dari ataupun mengidentifikasi ya kita itu sebenarnya siapa sih gitu kan. Kita langsung saja who am I, langsung enter. Nah, ini kita identitasnya adalah root. Nah, jadi mungkin suatu saat ya ini bakalan berguna mungkin contohnya di dalam case ketika teman-teman berhasil mengeksploitasi dan mendapatkan shell maupun rootnya ya. Jadi kita ingin apa namanya make sure ya ataupun memastikan apa namanya identitasnya dari host ini siapa sih gitu kan. Teman-teman bisa pakai WMI ini seperti itu. Udah ya teman-teman. Oke, Ctrl L saja shortcutnya untuk membersihkan layarnya ini biar nggak pusing lihatnya. Sebentar, Ctrl L. Nah, udah ya. Lanjut. Kita lanjut untuk, nah ini sudah kita praktekkan ya penggunaannya dari Echo ini. Lalu ada UMI sudah juga. Oke, kita cepat aja ya teman-teman. Teman-teman juga cepat juga yang tahu. Interacting with the file system ya. Jadi kita akan apa namanya berinteraksi langsung dengan komen-komen yang biasanya ada di apa namanya di file system ya. Jadi ini ada komen, ini ada LS ya untuk listing maupun ngelis maupun ngelihat daftar isi atau daftar konten seperti itu. Jadi eh, kalau ada yang nanya ya, Bang, gimana ya Bang metode untuk cepat menghafal? Soalnya kan kalau di Linux itu kan pakai CLI ya. Gimana sih Bang caranya cepat hafal komen itu kan? Jadi mungkin ada case kayak gitu ya karena memang teman-teman juga baru belajar. Nah, jadi cara mudah ataupun metode untuk menghafalnya simpel saja teman-teman. Jadi dari komen di Linux itu sebenarnya masih human readable, artian masih mudah untuk diingat maupun dihafalkan ya. Karena memang sejarahnya itu Linux terbentuk dari komunitas-komunitas. Seperti itu yang membentuk komunitas makanya komen-komennya itu masih mudah untuk dipahami seperti itu. Misalkan contohnya kalau LS ya list gitu aja. Kalau CD change directory, ada cat, ada concatenate seperti itu, ada PWD print working directory atau mungkin chmod ya untuk change mode ataupun chown untuk change owner seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Biar teman-teman juga cepet ya hafalnya kayak gitu. Itu salah satu metode sih teman-teman. Oke, langsung aja kita praktekkan untuk komen yang pertama ya. Ini juga komen yang apa namanya sering dilakukan dan teman-teman juga harus bisa ya ketika pengen mungkin pakai operating system dari Linux. Oke, misalnya kita ls list dari konten ls ini ada apa namanya yang kita tulis tadi terus ada namanya folder juga file.txt, ada latihan 2 latihan 3 latihan 4 ada latihan.txt juga kayak gitu. Nah, untuk penggunaan LS itu bisa digunakan untuk secara expert ya teman-teman.
Jadi ada namanya itu opsi. Nah, untuk melihat opsinya jika teman-teman tidak tahu ya, bisa pakai man man ls. Nah, ini cara penggunaannya. Biasanya itu kalau yang sering saya gunakan itu minus LAH. Nah, jadi apa itu kalau minus LAH? Jadi kalau minus A ini untuk all ya, untuk ngeprint secara keseluruhan. Lalu untuk L biasanya itu, nah, user long listing format. Nah, ini untuk melihat formatnya apa gitu ya. Lalu ada H juga, opsi H ini. Jadi untuk print ya, ini human readable untuk ngelihat apa namanya, eh, berapa sih ukurannya dari file ataupun folder itu, seperti itu. Oke, kita klik aja di keyboard key shortcutnya ya untuk quit. Oke, udah. Lanjut ya teman-teman. Nah, ini ada cat juga, ada cat concat.net ya. Ini artinya ini untuk ngeprint, tapi ngeprint di dalam isi filenya. Jadi gini teman-teman, saya praktekkan ya. Misalkan cat latihan.txt seperti ini. Nah, jadi ini tulisan-tulisan yang sudah saya buat ya. Seperti itu. Jadi cat ini untuk ngeprint di dalam file ini, file.txt. Jadi seperti itu penggunaannya, teman-teman. Lalu, oh iya, maaf teman-teman, tadi belum saya sampaikan ya untuk LS-nya yang secara expert ya. Jadi gini, ini kan di folder namanya latihan. Terus kita pengen ngeprint di dalam latihan itu ada file apa aja, lalu konten apa aja, dan output yang kita terima juga secara keseluruhannya. LS min lah. Gini, jadi yang saya maksud itu LS A itu untuk keseluruhannya, termasuk apa namanya? Di sini kalau yang terkhusus di sini ini namanya bagian ini, kolom yang ini ya ke bawah. Ini namanya itu permission. Nah, nanti untuk secara lanjutnya akan saya jelaskan di part kedua ya, karena ini yang bagian yang lumayan susah, jadi nanti akan saya jelaskan di part 2. Lalu ini secara singkat dulu untuk R ini maksudnya ini untuk read, W untuk write, X untuk execute. Jadi secara basic sebenarnya hanya itu doang gitu cara. Ya kalau permission R itu ya berarti user itu hanya diperbolehkan untuk ngebaca aja gitu, teman-teman. Nah, kalau apa namanya, untuk yang H ini tadi seperti yang saya bilang ya, yang human readable ini yang bisa dibaca secara apa namanya, human readable gitu, bahasa oleh kita gitu kan sebagai user seperti itu. Oke, ini ada ukurannya juga seperti itu, pakai apa namanya, minus H tadi ya. KB ini ukurannya 4,KB, 4,0 KB seperti itu. Mudah ya teman-teman. Oke, LS sudah, lalu cat juga sudah. Selanjutnya PWD, print working directory. Nah, print working directory ini sebenarnya secara singkatnya itu adalah melihat eh, lokasi di mana kita mengakses sebuah directory dan akan ditampilkan path-nya secara detail ya. Misalkan gini, kita langsung praktekkan. Kita Ctrl L dulu untuk membersihkan layar. Kita PWD, PWD. Nah, ini path-nya secara lengkap ya. Jadi kita berada di latihan ini, dan ini untuk path-nya. Kita di dalam root, lalu di dalam root-nya ini ada latihan. Berada di sini, seperti itu. Dan misalkan nih kita mau CD ya, kita ls dulu. Terus kita masuk ke misalkan CD latihan 2. Kita PWD lagi ya. Nih, sekarang kita berada di latihan 2. Seperti itu di current directory. Kayak gitu teman-teman. CD kita back sekali titik-titik slash. Balik kita PWD lagi, kita balik ke lokasi semula.
seperti yang tadi ini ya. Seperti itu teman-teman cara penggunaannya. Oke, lanjut ya teman-teman, udah dipahami ya. Oke, lanjut. CD ini tadi selain memang digunakan untuk membuka file juga bisa untuk back ya, sudah saya jelaskan. Jadi kita misalkan CD tadi udah saya sekaligus jelaskan ya, misalkan apa namanya, latihan. Di sini tinggal di tap-tap terus langsung muncul ya. Ini kan ada banyak nih. Latihan 3 misalkan ya. Latihan 3 sini seperti itu. Kalau back ya seperti ini, back sekali. Seperti itu caranya teman-teman. Mudah ya. Oke, lanjut biar teman-teman juga paham. Oke, ini LS sudah, di CD juga udah ya. Lalu ada cat juga sudah, PWD sudah. Oke. Oke, ini kan hanya di try hack me ya, mungkin tambahan dari saya. Kalau untuk remove gitu kan, ataupun ngedelete ya, ini kan misalkan kita print dulu LS untuk print. Nah, kita kalau hapus file seperti ini ya, kalau hapus file misalkan RM cuma kita LS, nah ini cumanya udah hilang ya. Nah, kalau nge-remove folder gimana bang caranya gitu kan, karena kalau misalkan RM latihan 2 pasti ada warning nih, cannot remove latihan 2 is a directory gitu ya. Jadi kita tambahkan rm minus r, terus latihan, misalkan latihan 2 gitu aja ya, latihan 2 kita ls lagi. Nah, ini latihan 2 sudah tidak ada. Nah, caranya untuk opsi yang seperti ini teman-teman juga bisa melihat di panduannya, main rm nih, teman-teman juga bisa baca semuanya. Minus R untuk recursive ya, remove directory and their content recursively, recursively ya. Jadi untuk menghapus folder dan juga apa yang ada di dalamnya seperti itu. Min D, mindir ini remove empty directory, minv verbose gitu ya. Seperti itu. Jika filenya besar ya, jika filenya besar kan pasti membutuhkan waktu yang lama, dan dia akan ngasih tahu jika proses dari menghapusnya itu sudah selesai pakai minus V. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya di sini. Seperti itu teman-teman caranya. Kita kontrol L lagi biar bersih ya layarnya. Oke, lanjut. Oke, perintah menghapus juga sudah. Kita coba di searching for file ya. Nah, di sini di apa namanya? Di searching for file ini ada find, lalu ada grab. Kita coba praktikkan ya. Nah, jadi misalkan nih teman-teman, kita ls dulu ya biar mengetahui isinya. Kita misalkan pengen kita cat dulu latihan .txt, enter. Nah, ini kan ada tulisan. Kita pengen misalkan nyari karakter tertentu misalkan, ataupun kata tertentu ya, kita bisa pakainya grab seperti ini tadi. Nah, ini grab ketik 2, lalu misalkan Linux ya, misalkan kita pakai L besar karena ini sensitif ya. Ini grab Linux seperti itu di dalam latihannya, latihan. Ya, maaf. Kita lupa untuk apa namanya? Ekstensinya. Kita kan ada ekstensi ya. Nah, ini langsung ada Linux, 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 Linux. Seperti itu teman-teman. Kalau untuk apa namanya? Untuk filteringnya. Ya, kalau di Windows kan kita shortcutnya pakai Ctrl F ya, itu untuk fan ya. Ya kurang lebih seperti itu, caranya juga sama ya teman-teman. Bedanya ini pakai CLI aja gitu. Nggak usah bingung ya teman-teman. Mudah kok ini. Oke, lanjut.
kita grab, nah kita pakai WC ya, ini WC namanya. Nah jadi WC itu apa bang? Kita bisa pakai panduannya ya, man, kita kontrol L dulu lah biar bersih, man WC misalkan. Nah ini untuk melihat ya, ini untuk menghitung line, print the new line count, ini untuk menghitung jumlah line, terus ada apa namanya, print the byte of count, ini untuk menghitung berapa byte-nya ya. Seperti itu, panduannya juga sama, teman-teman juga bisa pelajari ini. Minus W untuk words ya, ini untuk menghitung jumlah apa namanya, wordnya seperti itu, ataupun kata ya di dalam suatu konten. Seperti itu, kita key shortcutnya, lalu kita pakai W C. Kalau di case pakai apa ya nih? Oh, min L pakainya menghitung line ya. Lalu kita misalkan latihan tadi ya, latihan.txt berapa sih? Ada 14 line. Nah kalau misalkan ingin menghitung jumlah kata, kita cuma tinggal minus W latihan.txt. Nah ini ada 158 jumlah karakter ataupun kata ya, seperti itu. Ctrl L, kurang lebih seperti itu teman-teman, mudah ya. Oke lanjut. Nah ini pakai operator maupun simbol-simbol ya. Kita mungkin pakai simbol yang ini aja, yang sering dipakai ya. Kita langsung saja praktekkan. ls. Kita remove dulu ya. Ini halo latihan. Oh sebentar, rm halo ls. Nah bersih ya. Terus kita tadi pengen misalkan kita masuk ke direktori, oh kita masuk ke direktori ini aja, ke cd file ya, file.txt misalkan ls. Nah ini masih kosong ya, kita apa namanya, menuliskan file dulu di dalamnya ya. Misalkan kita pengen nulis, ini juga nulis bisa pakai nano ya teman-teman, untuk masuk ke text editor. Maksudnya nano itu text editor, misalkan nano kita pakai tulisannya apa ya, misalkan latihan mengetik ya, misalkan latihan mengetik.txt atau enggak ya boleh lah latihan mengetik.txt gitu. Misalkan kita ingin menuliskan password di sini, password, lalu ada pas 1 2 3 misalkan seperti itu ya. Kita untuk save-nya adalah Ctrl X ya, Ctrl X, lalu pencet apa namanya, shift dan Y ataupun Y besar ya untuk menyimpan, lalu kita klik enter aja. Set, kita cat latihan. Nah jadi langsung nampil ya. Pakai Vim juga bisa, tapi itu untuk saya rekomendasikan untuk menggunakan Nano saja, karena memang untuk menggunakan Vim ini sebetulnya untuk membutuhkan yang lebih expert ya, ataupun yang lebih rumit. Kita coba pakai Vim ya, biar teman-teman juga apa namanya ya, kurang lebih bisa mengetahui. Misalkan Vim latihan seperti ini. Nah ini kalau di enter ini nggak bisa teman-teman. Jadi caranya mengetikkan gimana bang gitu? Caranya kita pencet dulu I ya, apa namanya, Ctrl I, Shift I maksud saya, maaf. Terus kita enter, tambahkan di line ya, misalkan ini latihan Vim. Untuk nge-save-nya kita escape dulu, escape, lalu apa namanya, shift dan titik 2 seperti ini. Shift dan titik 2, kita ketikkan W untuk write, key untuk width, tambahkan petik seperti ini. Kita cat lagi ya, cat latihan mengetik.txt. Nah seperti ini.
Tapi tetap saya rekomendasikan untuk menggunakan Nano aja untuk text editornya, karena memang untuk Vim sendiri ini membutuhkan yang lebih expert lagi ya, dan lebih rumit seperti itu teman-teman. Ya ini sekilas untuk pemahaman teman-teman aja. Lanjut ya. Jadi untuk penggunaan tadi, penggunaan lebih lebih besar ini dan lebih besar dua seperti ini, kita akan coba untuk membedakan ya sambil dianalisa. Oke, jadi untuk di apa namanya, di latihan ini ada apa namanya, isi di dalamnya, yaitu ada password pas 123, dan ini latihan Vim seperti itu ya. Jadi kita coba menggunakan echo dulu, misalkan ya, echo misalkan eh, kita coba ini password ya, misalkan ini password, lalu kita menggunakan simbol ini lebih dari latihan mengetik.txt. Nah, apa yang terjadi? Kita coba cermati bersama ya. Kita cat lagi latihan dan kita bedakan nantinya latihan mengetik. Nah, jadi kesimpulannya adalah teman-teman kan bisa membedakan ya. Ini ketika saya panggil cat di latihan mengetik.txt sama yang kedua nih setelah kita change ya menggunakan simbol lebih besar ini. Jadi simbol lebih besar ini fungsinya untuk mereplace semua konten maupun tulisan yang ada di dalam suatu file ya. Nah, jadi isinya itu kan ada tiga ya. Sekarang di replace menjadi isinya yang ada di file ini menjadi ini password saja. Seperti itu teman-teman. Replace ya. Jadi langsung konten yang tadi semuanya nggak ada, semuanya langsung tergantikan dengan yang baru seperti itu. Dan bedanya jika kita menggunakan echo ya, misalkan echo eh, kita buat halo dek gitu ya, terus kita pakai simbol lebih besar, latihan, ini filenya ya teman-teman, jangan lupa latihan seperti ini, lalu kita enter dan kita cat latihan mengetik.txt. Oh, saya salah salah salah. Saya malah menggunakan ini lagi ya. Maaf teman-teman. Kita coba ini lagi ya. Apa namanya? eh Kita untuk menambahkan. Maaf, saya salah. Seperti ini. Dan apa yang terjadi? Oh, ini halodoc-nya salah ya. Misalkan kita coba halodoc. Seperti itu. Apa yang terjadi? Kita enter. Set. Kita cat lagi. Latihan mengetik.txt. Nah, jadi kalau untuk yang pertama tadi itu apa namanya? Dia langsung mereplace ya. Awalnya ada tiga, yang ini tadi di replace menjadi ini password ya, langsung di replace. Nah, kalau yang apa namanya? Echo dengan simbolik lebih besar dua ini itu fungsinya dia menimpa ataupun menambahkan tanpa mereplace seperti yang lebih besar satu ini tadi simbolnya. Seperti itu teman-teman, sudah dipahami ya, juga salah satu komen yang basic seperti itu kurang lebihnya. Oke, mungkin saya akan menambahkan saja ya terkait dengan komen basicnya. eh, Apa namanya, overall semuanya sudah saya sampaikan ya untuk yang dasar-dasar. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa lagi, misalkan kita back dulu. Apa namanya, mungkin saya akan untuk perintah yang menghapus ya lebih jelasnya. Jadi kalau misalkan kita pengen menghapus beberapa file dengan cara ataupun folder ya seperti ini. Dan misalkan ls kita masuk ke cd file
.txt. Kita masuk, kita ls, isinya ada latihan mengetik. Oh, kita harus buat lagi aja teman-teman, biar mudah ya. Misalkan kita mau buat touch latihan 1 seperti ini, latihan 1 ya. Ini kita ls. Nah, ini kan ada latihan 1 ya, udah tertambah apa namanya, udah bertambah isi filenya, yang awalnya hanya 1 jadi 2 pakai komen touch. Kita pengen menghapus nih rm ya, rm. Lalu untuk menghapus beberapa file secara bersamaan seperti ini ya, latihan 1, lalu spasi latihan mengetik .txt. Kita ls, sudah kosong. Jadi caranya untuk menghapus secara bersamaan bisa kasih spasi ya. Seperti itu teman-teman cara mudahnya. Nah, mungkin untuk apa namanya, komen basic Linux yang lebih expert lagi ataupun lebih mendalam lagi akan saya sampaikan di part 2 ya teman-teman. Makanya teman-teman jika ingin belajar lebih banyak melihat video dari yang saya buat, jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe sehingga teman-teman tidak ketinggalan dari konten yang saya buat, dan saya terus semangat untuk terus mengupload konten maupun video yang saya buat terkait dengan teknologi dan informasi di channel Komitmen. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih.